Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita punya kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama tunduk di hadapan Allah, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur, kami boleh menikmati firman-Mu dan kami boleh merenungkannya bersama-sama. Ya Allah, tuntunlah pikiran kami, bukalah hati kami, supaya kami boleh merasakan kedekatan dengan Engkau, dan firman-Mu berbicara, menegur kami, menyapa kami, dan mengubahkan kehidupan kami. Kami mau dengan taat dan tunduk berserah kepada Engkau. Tuhan tolong kami, biar Allah Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membaca dari kitab Yeremia. Yeremia pasal yang kedua. Kitab Yeremia pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema malam ini berbicara tentang kolam yang bocor. Apa itu kolam tangki air yang bocor? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu tangki air atau pada masyarakat Israel kuno pada waktu itu, tangki air itu mereka menggali dari batu alam, dari goa, ada yang menggali di goa, itu ada 2 tujuan menggali tangki air itu. Yang pertama, mereka juga menggunakan wadah itu, tangki di bawah tanah itu untuk menyimpan bahan makanan seperti biji-bijian. Atau juga untuk menyimpan air. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka menampung air hujan di tangki itu. Nah supaya tangki batu alam itu tidak bocor, maka ada juga yang kalau batu alamnya kurang baik begitu ya, maka mereka perlu memelesternya dengan kapur supaya air itu tidak keluar bocor, merembes keluar. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi pada kenyataan ada aja tangki yang mengalami keretakan. Nah akhirnya air akan merembes keluar, dan tangki itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena kehidupan masyarakat waktu itu adalah bertani ya, bercocok tanam. Jadi tangki air itu sangat berharga. Itu mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeremia dalam hal ini dia menggunakan tangki-tangki di sini sebagai sebuah metafora untuk menjelaskan bahwa bagaimana Israel sesungguhnya telah meninggalkan Yahweh, meninggalkan Tuhan, sumber segala kehidupan, dengan menggantikannya dengan dewa-dewa lain. Ya, dewa-dewa lain itu digambarkan seperti tangki-tangki air yang retak, yang tidak sanggup menampung air. Sedangkan Tuhan kita adalah sumber air kehidupan yang tidak pernah habis airnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian,
kalau kita pikir secara logika, metafora ini, kita mungkin bisa berpikir mana mungkin kita menggantikan tangki air yang baik, yang kuat itu dengan tangki air yang retak dan bocor. Itu adalah sebuah hal yang tidak mungkin. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat ini sebagai metafora, maka kita juga bisa berpikir bahwa bagaimana mungkin kita bisa menggantikan Tuhan yang penuh kuasa dan berlimpah dengan kasih karunia dengan Allah atau ilah lain yang tidak berkuasa dan yang bahkan menyesatkan kita. Atau bagaimana mungkin kita menggantikan Tuhan kita yang penuh kuasa dan berlimpah dengan kasih karunia dengan diri kita sendiri, menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu sebagai manusia kita tentu penuh dengan keterbatasan dan kita banyak sekali kelemahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perenungan firman Tuhan kali ini, saya ingin mengajak kita untuk mari kita hidup berpegang bersandar kepada Tuhan. Yaitu Dia adalah sumber air kehidupan kita. Mari kita bergantung bersandar pada Tuhan, sumber air kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua kecenderungan dalam diri kita yang membuat kita itu kemudian bisa gagal untuk hidup berpegang dan bersandar pada Tuhan. Ada dua kecenderungan dalam diri kita yang membuat kita kemudian gagal untuk hidup bergantung, berpegang, dan bersandar kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita adalah orang-orang yang rentan jatuh dalam tindakan menukarkan Tuhan dengan Allah atau ilah lain atau sesuatu yang lain. Kita hidup dalam kebiasaan membanding-bandingkan. Ada pencobaan, ada tekanan, ada persoalan menekan kehidupan kita, membuat kita kemudian membanding-bandingkan keyakinan saya dengan keyakinan agama yang lain, keyakinan agama teman-teman kita, keyakinan agama orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada kecenderungan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, firman Tuhan yang kita baca di bagian ini juga sama memperlihatkan bahwa itu juga terjadi pada umat Allah Israel. Mereka diajak Tuhan untuk melihat. Lihat itu orang bangsa Kitim. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa itu bangsa Kitim? Bangsa Kitim itu adalah orang-orang Kitim yang berasal dari kepulauan Yunani, daerah Siprus. Itu mewakili bagian barat dari tanah perjanjian. Mereka itu orang-orang Kitim itu adalah tentara-tentara bayaran dari Yunani yang kemudian diperbantukan untuk tentara Yehuda pada zamannya Yeremia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan firman-Nya mengarahkan umatnya untuk melihat. Ayo coba kamu lihat orang bangsa Kitim. Dan juga coba kamu lihat orang bangsa Kedar. Kedar itu kalau kita tahu, Kedar itu adalah putranya Ismail, anak dari Abraham dan Hagar. Suku Kedar ini, bangsa Kedar ini adalah suku nomaden yang tinggal di gurun pasir, daerah Suriah Arab di sana. Dan dia dikenal sebagai orang-orang Badui yang tinggal di tenda-tenda dari kulit kambing. Nah, istilah Kedar sendiri di dalam sastra Ibrani itu menggambarkan kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kedar ini juga mewakili bangsa dari timur. Jadi seolah-olah Tuhan ingin mengajak kepada bangsanya, umatnya untuk melihat. Kamu coba lihat bangsa dari barat, coba lihat bangsa dari timur. Apakah mereka melakukan hal yang seperti kamu lakukan? Yaitu apa? Bangsa lain tidak menukarkan ilah atau Allah mereka. Mereka cenderung ya, kalau kebiasaan bangsa-bangsa lain di sekitar Israel itu mereka mengganti urutan dewa-dewa mereka. Nah, mungkin dewa Baal urutan pertama. Lalu dewa apa? Seterusnya. Ada daftar dewa-dewa yang mereka sembah.
Nah, paling itu urutannya bisa ditukar-tukar ya, diturun naikkan peringkatnya begitu ya. Itu yang terjadi di bangsa-bangsa lain. Nah, lalu juga Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita tidak bisa diperlakukan seperti itu. Tuhannya Israel tidak bisa diperlakukan seperti itu. Karena apa? Tuhan Yahweh tidak sejajar dengan Allah-Allah lain, ilah-ilah lain. Dialah satu-satunya Tuhan. Yang lain itu bukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu Tuhan kita Yahweh tidak mau diperlakukan, disejajarkan dengan yang lain. Karena apa? Oleh sebab itu tidak bisa ditukarkan, tidak bisa digantikan. Tetapi yang terjadi adalah yang ditukarkan kepada Tuhan yang lain. Jadi Israel tidak bisa menyembah Yahweh, dan pada waktu yang bersamaan juga menyembah Allah lain atau menyembah Baal. Nah, tidak bisa. Tuhan kita tidak mau diperlakukan seperti itu. Karena apa? Tuhan kita tidak sejajar. Jadi Tuhan kita tidak bisa disatukan dengan kelompok dewa-dewa. Tidak bisa, karena tidak sejajar. Juga tidak bisa disandingkan dengan ilah atau Allah lain. Tidak bisa. Yang terjadi makanya adalah ketika kita menyembah atau mengandalkan Allah lain selain Yahweh, Tuhan kita, maka kita sedang menukarkan Tuhan kita dengan Tuhan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang terjadi. Kecenderungan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah karena kita gagal untuk hidup berpegang kepada Tuhan, kita rentan karena kita mudah meninggalkan Tuhan kita dengan bergantung kepada diri kita sendiri. Hal yang kedua, kita rentan meninggalkan Tuhan karena kita bergantung pada diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup dalam budaya kebiasaan instan. Segala sesuatu mau cepat. Kalau boleh kita buat shortcut. Ya, kita tidak sabar. Karena apa? Kita gelisah. Kita resah kalau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita ingin mengendalikan situasi. Kita mau kita yang take control. Kalau itu tidak sesuai dengan keinginan kita atau lebih lambat daripada yang kita harapkan, maka kita gelisah dan kita takut, cemas, kita tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu ada kecenderungan dalam diri kita untuk kita take over kemudian. Oke, saya yang ambil kendali sekarang. Saya ambil kendali atas kehidupan saya. Kita juga dididik, kita juga dilatih untuk mengandalkan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Padahal kita didesain Allah untuk bergantung dan bersandar kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat bertentangan. Tentu memang kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus hidup bertanggung jawab atas tugas dan peranan yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, tetapi mentalitas kita di dalam menjalani pekerjaan kita, usaha kita, tanggung jawab kita, peranan kita di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam kantor, di pekerjaan kita, peranan kita, mentalitas kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhan yang jalan di depan. Saya ikut. Saya bersandar. Saya mengandalkan Tuhan. Itu mentalitas kita. Dan resultnya, hasilnya itu adalah ada di tangan Tuhan, bukan ada di tangan kita. Oleh karena mentalitas kita mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan, maka hasilnya, resultnya dari segala sesuatu yang kita lakukan, itu bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada ilustrasi tadi. Tangki yang bocor karena ada keretakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam diri kita ada banyak retakan dan kebocoran. Dalam diri kita ada banyak keretakan dan kebocoran.
Dan seringkali keretakan dan kebocoran itu mempengaruhi pola pikir kita, cara kita meresponi, perasaan kita meresponi sesuatu yang terjadi. Dan kemudian itu juga mempengaruhi pola tindakan kita. Cara kita menanggapi sesuatu yang terjadi dengan sikap kita dan dengan perilaku kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga jiwa kita ini, pola pikir kita ini sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa kepahitan atau hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu dalam kehidupan kita, dan itu menggerogoti kita, membuat kita salah membuat keputusan, membuat kita tidak bisa membuat keputusan yang tepat, kemudian juga membuat kita jatuh dalam berbagai pencobaan dan juga bahkan tindakan berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebocoran, keretakan inilah yang kemudian membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kelemahan dan sangat terbatas. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengenali apa kebocoran dalam diri saya. Apa keterbatasan diri saya. Apa retakan di dalam jiwa saya. Yang kemudian membentuk pribadi seperti si aku ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengenali keretakan, kebocoran dalam jiwa kita itu, maka kita bisa kemudian kembali kepada Allah yang hidup, kembali kepada Tuhan Yahweh dalam diri kita. Kita bisa kembali bersandar kepada sumber Allah yang hidup itu. Di dalam Yesus, Dia air kehidupan itu terus mengisi tangki air kita yang bocor ini. Bahkan oleh kasih karunia-Nya, Dia menambal sedikit demi sedikit tangki jiwa kita yang bocor ini. Menjadi sebuah sumber air kehidupan yang kemudian bisa mengaliri kepada kehidupan orang yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, sumber air kehidupan itu, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, sumber air kehidupan kita itu bocor. Kita sangat lemah, sangat terbatas. Untuk kita sendiri saja kita tidak cukup. Bagaimana mungkin kita bisa mengaliri kepada orang lain. Tetapi ketika Yesus hidup di dalam hidup kita, Dialah sumber air kehidupan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yesus adalah air kehidupan itu. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka jiwa kita tidak pernah kehilangan air itu. Jiwa kita tidak pernah haus. Dan air itulah yang menjadi sumber di dalam jiwa kita. Kemudian mengalir ke dalam kehidupan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali kepada Tuhan kita, sumber air kehidupan. Maka kita bisa menjadi sumber air hidup bagi orang lain di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian Yesus kita tinggikan, kita muliakan. Yesus juga menjadi Tuhan bagi orang-orang yang kita kenal. Dan mereka mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita yang pertama. Mari kita kembali berpegang bersandar kepada Tuhan, sumber air kehidupan kita. Mari kita kenali keretakan, kebocoran dalam jiwa kita. Yang selama ini telah menjadi penghalang bagi kita untuk dekat kepada Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang selama ini telah menghalangi kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi sumber air kehidupan bagi orang lain. Mengaliri air-air kehidupan. Memuaskan dahaga jiwa-jiwa yang lain. Hanya melalui Yesus Kristus. Dia sumber air hidup kita. Jikalau Yesus Kristus ada di dalam hati kita, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam jiwa kita ini ada sumber air yang tidak pernah habis.
engkau dan saya akan selalu dipuaskan. Orang-orang yang dekat dengan kita akan merasakan air kehidupan. Kasih Yesus yang berlimpah-limpah, kasih karunia-Nya ada bersama-sama dengan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat renungan firman Tuhan. Buat firman-Mu yang sudah diungkapkan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkau Tuhan yang hidup dalam hati kami, membuat kami berlimpah-limpah dengan kasih untuk bisa mengasihi jiwa-jiwa yang lain. Mungkin di antara kami banyak juga orang yang jiwanya mengalami keretakan. Dan oleh sebab itu Tuhan, setiap kami membutuhkan Engkau. Ya Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan ini, siapapun yang mendengarkan firman ini, mereka tergerak untuk datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan, Allah yang hidup, yang Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, itu hidup di dalam jiwa setiap kami. Sehingga kami semua boleh mengalami pemuasan di dalam jiwa kami, oleh karena dahaga kami selalu dipuaskan oleh air kehidupan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa, tuntunlah kehidupan kami melalui firman-Mu dan berikan kuasa kepada kami untuk terus mengenali keretakan, kebocoran dalam jiwa kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang efektif untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang yang hidup bersama dengan kami merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.